Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan program yang kami buat, yaitu aplikasi Toko Buku Idaman. Di dalam kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Raditya Bagaswara dengan NIM 2011352, kemudian ada Adam Sukastihadi dengan NIM 2011310, kemudian ada lagi Muhammad Aditya Wijaya dengan NIM 2011338. Kemudian ada lagi yaitu Muhammad Iqbal Wahyu Santoso dengan NIM 2011360. Dan yang terakhir ada Tegar Erik Alianto dengan NIM 2011363. Saya selain sebagai moderator juga akan menjelaskan sebagian besar letak fungsi array di dalam program ini. Fungsi array ini terletak di bagian struct tumpukan, kemudian di bagian void cari data, kemudian pada void pesan, kemudian ada juga di bagian void tampil, lalu ada di void urut, dan yang terakhir ada di void pembayaran. Selanjutnya, untuk fungsi pointer akan dijelaskan oleh Saudara Tegar Erik Alianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Mas Raditya. Nah, di bagian ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini. Tampilan ini dideklarasikan dengan init main. Nah, di dalam main ini ada tipe data integer pil dan data. Pil di sini digunakan untuk fungsi pointer yang berguna untuk menavigasi alamat saat kita masukkan pilihan menu yang akan dimasukkan. Nah, sementara integer data ini digunakan untuk fungsi struct yang berguna untuk membungkus tipe data menjadi satu yang dideklarasikan menjadi fungsi T. Di dalam deklarasi ini mengeluarkan tampilan sebagai berikut. Yang paling atas adalah judul aplikasi Toko Buku Idaman yang kita buat. Selanjutnya, menu pertama adalah daftar buku. Yang kedua adalah cari judul buku. Menu ketiga pesan buku. Menu keempat tampilan isi keranjang. Nomor 5 hapus pesanan. Nomor 6 urutkan pesanan. Yang ketujuh pembayaran. Dan menu terakhir adalah menu keluar. Nah, tampilan tersebut bisa kita pilih menggunakan fungsi switch. Nah, switch ini dideklarasikan dengan fungsi pointer supaya mudah dalam penggunaannya. Cara kerjanya sederhana. Sebuah nilai akan dibandingkan dengan setiap nilai pada case yang ada. Jika sebuah case mempunyai nilai yang sama atau bernilai true, maka pernyataan pada case tersebut yang akan dijalankan. Contoh, pengguna memasukkan pilihan nomor 1. Maka case 1 daftar akan memanggil void daftar di atas. Contoh lain yaitu case 2, yaitu jika pengguna masukkan pilihan 2, yaitu maka case 2 akan menampilkan void cari data, dan seterusnya. Kita dapat membuat lebih dari satu case di dalam block switch. Setiap case harus diakhiri dengan perintah break. Tujuannya adalah memberitahu kepada program bahwa case sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu mengecek pada case berikutnya. Nah, perintah default akan dijalankan ketika semua case tidak terpenuhi atau kondisinya sedang false. Apabila setiap case bernilai false, maka pernyataan default yang akan dikerjakan oleh fungsi while, yang berisikan jika data yang kita masukkan melebihi atau tidak sama dengan 8, maka menu tidak bisa dijalankan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk fungsi struct akan dijelaskan oleh Saudara Adam Sukastihadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari struct. Struct pada codingan aplikasi kali ini kita gunakan pendeklarasiannya pada line 7 sampai dengan line 11. Di sini kita membuat struct tumpukan. Nah, dalam struct tumpukan ini ada in atas,
in data max, in urut. Yang kemudian kita bikin jadi T ini. Nah, di sini terdapat ada di T atas. T atas ada di in void awal, in kosong, in penuh. Dan kemudian ada lagi di void pesanan ini ada di ini T atas sama T data. Kemudian ada di tampil, ada T atas juga, ada T data juga. Dan di void urut ini ada T atas dan T data juga. Di void hapus ada T atas. Di void pembayaran ada T atas dan T data. Dan dari beberapa void tersebut dapat kita panggil pada main yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Erik. Sekian penjelasan dari struct. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik. Selanjutnya untuk fungsi search akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Aditya Wijaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dalam void cari data ini terdapat dalam fungsi search. Di sini ada sistem CLS, clear screen, dan untuk membersihkan tampilan setelah memasukkan data-data, dan ada integer buku untuk mendeklarasikan indeks buku-buku tersebut, dan kita ada perulangan for untuk, dan di sini dikatakan i lebih besar daripada kurang daripada 5. Di sini terdapat method if dan else if. Nah, di sini dikatakan jika buku i sama dengan search, itu artinya kalau buku i itu sama dengan indeks dari tertentu, maka akan menghasilkan buku dengan berindeks yang telah diinputkan tersebut. Sebagai contoh, buku i sama dengan 1, berarti buku tersebut memiliki indeks 1, maka yang muncul ialah gagak yang hitam. Nah, di sini else if buku, dan ini setelah if harus menggunakan else if, dan buku ini bernilai 2, berarti memasukkan indeks buku yang berindekskan 2, yaitu putri yang pure. Dan setelah judul buku tersebut terdapat sistem pause untuk menjeda running tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Dan yang terakhir untuk fungsi sorting akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Wahyu Santoso. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pada void cari data di sini saya akan menjelaskan menggunakan variabel temp, integer temp sama dengan 0, lalu melakukan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari t atas, i bilangan ditambah, lalu t urut i sama dengan t data i, lalu melakukan perulangan lagi, t data i sama dengan 0. Jika i kurang dari sama dengan t atas, maka nilai i akan ditambah, lalu melakukan perulangan di dalam for tadi. For integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari sama dengan t atas, maka nilai j ditambah. Jika t urut i kurang dari t urut j, maka temp sama dengan t urut i sama dengan t urut j, t urut j sama dengan temp. Lalu untuk mengeluarkan menggunakan perulangan for integer i
sama dengan T atas, I kurang lebih dari sama dengan 0, maka nilai I dikurangi. Lalu akan memunculkan, jika T urut I sama dengan 1, maka dia akan memunculkan gagak yang hitam dan selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, itulah penjelasan mengenai code program dari aplikasi toko buku idaman. Selanjutnya, penjelasan mengenai running program dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh Saudara Adam Sultan Setiahadi. Waktu yang dapat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi dari program yang telah kita buat. Pada tampilan pertama ini kita terdapat judul buku, yaitu toko buku idaman, dan ada beberapa pilihan yang kita buat. Yang pertama ada pilihan daftar buku, yang kedua pilihan cari judul buku, yang ketiga ada pesan buku, yang keempat ada tampilkan isi keranjang, yang kelima ada hapus pesanan, yang keenam ada urutkan pesanan, yang ketujuh ada pembayaran, yang ke-8 ada keluar. Di sini kita akan memilih pilihan yang pertama dulu, yaitu daftar buku. Di sini daftar buku yang kita berikan ada kode pertama ada gagak yang hitam, yang kedua ada powder editor, ketiga ada seni berbicara, yang keempat ada King of Mobile Legends, yang kelima ada Harry Potter. Kemudian jika kita ingin mencari buku yang kita inginkan, kita melakukan memilih menu pilihan kedua. Kita disuruh untuk menginputkan kode buku yang kita ingin. Misal saya ingin mencari buku berjudul Harry Potter, berarti kita menginputkan kode buku nomor 5. Berikutnya untuk pilihan menu yang ketiga, yaitu ada pesan buku. Nah, di pesan buku ini saya akan misal mencontohkan memesan 4 buku. Nah, jika kita sudah memesan buku yang sudah kita pesan, maka akan tersimpan ke keranjang. Lalu jika kita ingin mengecek apa saja yang sudah kita pesan, kita bisa memilih pilihan yang keempat, yaitu tampilkan isi keranjang. Nah, di sini terdapat buku-buku yang sudah kita pesan, ada Gagak yang Hitam, ada King of Mobile Legends, Harry Potter, dan Seni Berbicara. Jika kita ingin menghapus pesanan, kita bisa mencet pilihan ke nomor 5. Nah, pada pilihan ini, pesanan yang terhapus itu pesanan yang paling atas ini. Nah, misal kita ingin menghapus ini, kita memilih pilihan nomor kelima. Nah, kita cek lagi di keranjang kita. Nah, buku yang tadi di atas sini sudah terhapus. Kemudian untuk ini kan isi keranjang kita masih kodenya masih belum urut ya. Kemudian jika kita ingin mengurutkan pesanan, kita bisa milih ada pilihan menu ke-6 ini. Nah, kode buku sudah urut. Nah, di sini terlihat sudah urut ya. Kemudian jika kita ingin melakukan pembayaran, kita bisa melakukan pada menu pilihan yang ke-7. Di sini total harga adalah Rp310.146. Misalnya kita membayar dengan uang Rp320.000. Maka kembalian yang kita terima ada Rp9.854. Kemudian jika kita sudah melakukan pembayaran, jika tidak ingin melakukan pesanan lain, kita bisa memilih pilihan ada menu keluar. Sekian penjelasan dari demo aplikasi yang kita buat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi tentang aplikasi toko buku idaman dari kelompok kami.
Apabila ada kekurangan atau kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan, saya sebagai perwakilan dari kelompok ini meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.